Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Kabar Banten. Jumpa lagi dalam acara Sorotan Sepekan Harian Umum Kabar Banten. Tahapan penyelenggaraan Pilkada 2024 di Provinsi Banten menuai banyak sorotan. Ini setelah terungkap sejumlah panitia pemilihan kecamatan atau PPK yang diduga bermasalah namun tetap lolos dan dilantik untuk bertugas di Pilkada 2024. PPK tersebut bermasalah karena sebelumnya telah dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi Banten pada pelaksanaan pemilu 2024 lalu. Bersama saya, Rizky Putriananda, inilah Sorotan Sepekan Harian Umum Kabar Banten, edisi Jumat 31 Mei 2024. Tiga KPU di kabupaten kota di wilayah Provinsi Banten, yakni Kabupaten Pandeglang, Lebak, dan Kota Serang, meloloskan PPK Pilkada yang sudah jelas bermasalah pada pemilu 2024 lalu. Terkait hal tersebut, Bawaslu Provinsi Banten telah meminta penjelasan kepada ketiga KPU di tiga wilayah kabupaten kota tersebut. Untuk membahasnya lebih lanjut, saat ini sudah duduk bersama saya salah satu wartawan dari Provinsi Banten, Irfan Muntaha, yang akan memberikan laporan dan penjelasan terkait adanya PPK di kabupaten kota yang diloloskan oleh KPU yang ternyata itu dinyatakan bersalah dari Bawaslu Banten ya, Irfan ya. Oke. Baik. Selamat sore Irfan. Ya, selamat sore Rizky, selamat sore Sobat Kabar Banten. Ya, sehat selalu ya, Irfan ya. Sehat, untuk harus sehat ya. Irfan, beberapa hari ini yang jadi sorotan di beberapa wilayah di kabupaten kota di wilayah Provinsi Banten, itu terkait PPK yang diloloskan oleh KPU di masing-masing daerah tersebut. Padahal PPK mereka itu bermasalah dan dinyatakan memang terbukti bersalah dan melakukan pelanggaran pada tahapan-tahapan pemilu di 2024 Februari 2024 kemarin. Nah, itu bagaimana Irfan? PPK bermasalah diloloskan di Pilkada 2024 ya, Rizky. Ya. Ini sudah jelas bermasalah ya, di pemilu, tapi diloloskan lagi di Pilkada. Kita terlebih dahulu melihat bagaimana proses rekrutmen ini berjalan ya di KPU Kabupaten Kota. Sebelum kita menyampaikan itu, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan ucapan selamat kepada teman-teman KPU Kabupaten Kota karena sudah melaksanakan rekrutmen ya, tahapan rekrutmen panitia pemilihan kecamatan untuk pemilihan kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, dan juga wali kota di wilayah Provinsi Banten, Rizky. Nah, namun memang dalam catatan kita sebagai penyedia informasi di Harian Umum Kabar Banten, memang sejak proses rekrutmen ini berjalan, kita sudah memantau ya bagaimana proses jalannya pemilu di 2024. Nah, dalam dinamikanya memang di proses tahapan pemilu 2024 itu kan kita ada beberapa ditemukan masalah ya, termasuk terkait dengan dugaan adanya kecurangan, sejumlah kecurangan dalam pemilihan legislatif di tingkat DPR RI. Yang kemudian dugaan ini memunculkan niat mereka yang tidak puas dengan hasil itu kemudian melaporkan hal ini ke Bawaslu Provinsi Banten begitu ya. Betul. Dan hingga akhirnya masuklah pada tahapan proses persidangan dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh teman-teman penyelenggara begitu. Karena kan bentuk dugaan kesalahannya pada waktu itu adalah terjadinya penggelembungan suara begitu. Nah, hingga pada akhirnya putusan Bawaslu Provinsi Banten memang memutuskan hasil persidangan itu terbukti bahwa beberapa penyelenggara yang sebagaimana dilaporkan itu melakukan pelanggaran administrasi dalam tahapan pemilu 2024. Nah, inilah catatan-catatan penting di pemilu 2024 begitu ya. Lalu kemudian ini ada kaitannya dengan apa yang disampaikan tadi oleh Rizky dalam catatan kita, bahwa KPU Kabupaten Kota kemudian mempersiapkan kembali untuk Pilkada 2024. Salah satunya kan kembali merekrut PPK ya, panitia pemilihan kecamatan untuk Pilkada 2024. Nah, saya
sudah berkali-kali memberitakan terkait dengan hal ini, termasuk dengan munculnya peraturan KPU ya terkait dengan teknis perekrutan kembali PPK untuk Pilkada 2024. Karena kan PPK untuk pemilu 2024 kemarin itu kan sudah selesai, jabatannya sudah habis nih. Jadi KPU melalui PKPU kemudian merekrut kembali PPK untuk Pilkada 2024 dengan catatan, kalau saya tidak salah menyebutkan, waktu itu ada klausul jika PPK pemilu 2024 kembali mendaftar menjadi calon PPK 2002 Pilkada 2024, maka harus ada mekanisme evaluasi atas kinerja yang sudah dilakukan ketika dia di pemilu 2024 begitu kan. Nah itu salah satu klausul yang sampai saat ini pun saya masih ingat, dan itu juga sebagaimana disampaikan oleh Ketua KPU Provinsi Banten, Bapak Muhammad Ihsan Rizky, dan dipertegas kembali ketika tim Kabar Banten mendatangi kantor KPU Banten bahwa dalam proses seleksi PPK 2024 jangan sampai PPK pemilu 2024 yang terbukti bermasalah itu diloloskan begitu. Nah, itu langsung disampaikan oleh Ketua KPU Provinsi Banten Bapak Muhammad Ihsan gitu. Tetapi kemudian dalam tahapannya hasil rekrutmen PPK 2024 untuk Pilkada 2024 kemarin gitu ya, yang sebagaimana kita ketahui kan itu sudah dilantik di Mei ya, kalau tidak salah Mei 2024, dan hasil tracking kita memang PPK pemilu 2024 yang terbukti bermasalah karena berdasarkan putusan Bawaslu itu ternyata kembali menjadi PPK di Pilkada. Artinya dia lolos kembali nih menjadi calon, menjadi anggota PPK untuk Pilkada 2024. Ini kan kemudian menimbulkan tanda-tanda besar begitu ya, karena apakah memang apa yang menjadi pertimbangan teman-teman penyelenggara gitu sehingga meloloskan beberapa PPK yang bermasalah itu kemudian kembali bertugas sebagai PPK di 2024. Di Pilkada 2024. Itu ya. Betul sih. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang kemudian ini sangat menggelitik dan memang harus dijawab secara menyeluruh ya oleh teman-teman KPU Kabupaten Kota sebagai penyelenggara rekrutmen PPK itu sendiri, Rizky. Nah, Irfan, terkait hal tersebut ada bantahan dari KPU Kota Serang. Ketua KPU Kota Serang ini, Pak Nanas Nasihuddin, itu membantah jika dia meloloskan PPK bermasalah untuk Pilkada 2024 di Kota Serang. Nah, dia beralasan PPK bermasalah ini bukan diloloskan, tetapi karena dia mengikuti perekrutan ulang, kemudian dia lolos tahapan-tahapannya mulai dari administrasi, kemudian CAT hingga wawancara, akhirnya sesuai dengan prosedur, maka loloslah mereka. Padahal sudah jelas ya Irfan ya, Bawaslu Provinsi Banten itu menyatakan bahwa PPK tersebut itu bermasalah pada pemilihan legislatif di 2024 Februari kemarin. Nah, Pak Nanas juga mengatakan Irfan, yang menjadi acuan dia dan bukti atau catatan dia itu Bawaslu Provinsi Banten tidak menyebutkan jika PPK yang bermasalah tersebut tidak boleh mengikuti atau tidak boleh ikut terlibat menjadi PPK di Pilkada 2024. Nah, itu bagaimana Irfan? Ya, saya kira jawaban yang itu jawaban prosedural ya, karena kan memang tahapan yang disampaikan oleh Pak Ketua KPU Kota Serang, Pak Nanas dalam hal ini, yaitu mekanisme dalam penjaringan anggota PPK Pilkada 2024, itulah prosedurnya seperti itu memang. Kemudian kalau kemudian konteksnya diloloskan karena mengikuti mekanisme, ya kan setiap yang berkeinginan menjadi anggota PPK tidak mungkin dong dia tidur gitu kan, tidak mungkin dia tidak mengikuti prosedur kan, dia mengikuti prosedur. Nah ini kemudian ini juga menjadi perhatian anggota Bawaslu Provinsi Banten sebagaimana hasil diskusi dengan anggota Bawaslu Provinsi Banten Ibu Liah Culiah mengatakan bahwa
yang mengatakan itu fakta hukum gitu. Karena berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi Banten di masa, saya bacakan ya, di masa persidangan itu, di surat putusannya itu nomor 001 LP garing ADM titik PL garing BWSL titik Prop garing 11.00 garing 3 garing 2024. Jadi sudah jelas dalam putusan itu, ya memang ada beberapa PPK yang terbukti bermasalah atau bersalah begitu ya. Kita sebagaimana yang kita ketahui dan PPK itu berada di Kota Serang, kemudian di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. Begitu. Itu adalah jawaban dari Bawaslu Provinsi Banten ya atas apa yang dibantah oleh Pak Nanas. Maka kemudian pesan pentingnya ini sepertinya harus ada transparansi ya. Bagaimana mungkin publik juga ingin tahu apa sih sebenarnya hasil daripada rekrutmen PPK kemarin. Apakah memang ada pertimbangan yang memang tidak bisa lagi dibantah begitu ya untuk kembali memberikan ruang kepada PPK yang bermasalah 2024 untuk kembali berperan di Pilkada 2024 begitu ya. Mungkin saya kira itu teman-teman KPU yang tahu itu soal alasan pentingnya begitu ya, alasan mendasarnya kenapa kemudian itu bisa lolos kembali begitu. Yang jelas catatannya kan image-nya mereka yang sudah bermasalah apakah akan kembali bermasalah begitu di Pilkada 2024 kan begitu. Itu pada intinya kan begitu. Itu yang harus diantisipasi oleh teman-teman KPU daerah. Jangan sampai persoalan di tahun di pemilu 2024 kembali terjadi di Pilkada 2024. Nah, Bawaslu Provinsi Banten karena ini Bawaslu juga melakukan upaya pencegahan begitu, sebagaimana yang disampaikan Ibu Liah Culia sebagai anggota Bawaslu, bahwa Bawaslu itu sudah memberikan imbauan kepada KPU kabupaten kota terkait dengan hasil putusan itu, bahwa memberikan catatan bahwa ada PPK yang memang di pemilu 2024 itu bermasalah begitu ya putusan. Jadi jangan sampai kemudian agar itu menjadi pertimbangan KPU kabupaten kota. Jadi dua dasar hukum yang kemudian menjadi pertanyaan tanda besar begitu ya. Pertama adalah PKPU-nya sendiri yang menyampaikan agar ada evaluasi begitu ya, hasil evaluasi terhadap mereka yang kembali mendaftar di Pilkada 2024 dan juga hasil putusan Bawaslu itu sendiri. Nah, begitu. Irfan, KPU Kota Serang, Pak Nanas juga sempat mengatakan, Irfan, untuk antisipasi tidak terulangnya kejadian atau pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang bermasalah tersebut, dari KPU Kota Serang akan melakukan evaluasi. Dan memang sudah seharusnya dan itu sudah tertuang ya Irfan ya dalam aturan tersebut. Nah, dia mengaku akan mengevaluasi dan memberikan pembinaan terhadap seluruh PPK. Artinya tidak ada catatan khusus dong untuk PPK yang bermasalah ini. Nah, dengan adanya aturan dan imbauan dari Bawaslu Provinsi Banten, kemudian KPU di 3 kabupaten kota di wilayah Provinsi Banten ini ternyata tetap meloloskan PPK bermasalah. Apakah ini juga disebut atau dinilai dan dianggap bahwa KPU ini terkesan mengabaikan putusan dari Bawaslu? Ya. Kemudian ada tanggapan dari pengamat seperti apa Irfan dengan adanya sorotan-sorotan seperti ini? Iya benar, iya Rizky. Karena ini pesannya sangat mendasar begitu ya, karena ada putusan Bawaslu, kemudian juga tercantum juga di PKPU terkait dengan harus melihat hasil evaluasi begitu ya terhadap PPK Pemilu 2024 ketika dia mendaftar kembali menjadi PPK Pilkada 2024. Nah ini tentunya menjadi perhatian, tidak hanya menjadi perhatian para penyelenggara yang lain begitu, tetapi juga ini menjadi sorotan pengamat pilkada Bapak Masudi, sebagaimana Bapak Masudi juga ini sebagai mantan anggota KPU Provinsi Banten, Rizky. Jadi beliau tahu betul bagaimana dinamika dalam penyelenggaraan pemilu ataupun pilkada. Nah, Pak Masudi menyampaikan memang idealnya penyelenggara baik tingkat KPU kabupaten kota, kemudian PPK dan hingga sampai ke PPS itu bukan orang yang bermasalah begitu. Betul. Jadi jangan sampai orang yang mengalami cedera begitu, orang yang
integritasnya buruk begitu, kemudian masuk dalam penyelenggara di Pilkada 2024 yang seharusnya ini menjadi hajat bersama dan menjadi penyelenggaraan pilkada yang memang jujur dan adil begitu. Bayangkan kalau kemudian penyelenggaranya saja sudah bermasalah begitu, maka beliau mengatakan ini akan ada potensi masalah yang berulang begitu. Akan ada potensi itu gitu ya. Sehingga menurut dia ini juga dampaknya tidak hanya pada persoalan melakukan kesalahan teknis ya, tapi dampak luasnya adalah bagaimana pilkada 2024 ini itu akan menimbulkan konflik yang luas begitu ya Rizky. Misalkan beliau menganalogikan di dalam setiap penyelenggaraan pemilu ataupun pilkada, bagi mereka yang kalah, itu tidak akan puas dengan apa yang dilakukan oleh para penyelenggara dalam hal ini pemilu ataupun pilkada. Begitu ya. Makanya pasti ada perlawanan atau aksi protes bagi mereka yang tidak puas dengan hasil pilkada nanti begitu. Maka kalau dari penyelenggaranya saja sudah bermasalah, beliau mengatakan maka sangat memungkinkan begitu. Ini memunculkan percik-percik masalah baru di dalam di Pilkada 2024 begitu Rizky. Ya. Dan masyarakat juga tentu akan menilai ya. Betul Rizky. Dan itu juga bisa menjadi senjata sebenarnya Irfan. Betul. PPK-nya saja bermasalah. Dan bagaimana dengan hasilnya? Itu ya, itu kan image yang akan terbangun di publik ya Rizky. Makanya kemudian ini menjadi PR penting ya bagi teman-teman penyelenggara, bagaimana kalau kemudian ini dianggap sudah sudah putusan final begitu ya, tidak bisa ditinjau kembali, maka harus dipastikan bahwa teman-teman PPK yang dianggap bermasalah tadi itu kemudian tidak melakukan kesalahan yang berulang begitu ya, entah itu kesalahannya karena disengaja atau karena faktor kepengetahuan dan sebagainya, itu hal lain ya. Tapi yang jelas bentuk-bentuk kesalahan di pemilu 2024 itu jangan sampai terjadi di Pilkada 2024. Kemudian masih kata Pak Masudi ini, pemerhati pilkada Rizky, seharusnya Bawaslu juga tidak terkesan diam dong dengan persoalan ini. Gitu. Harus ada tindakan yang tegas dan tentu efektif ya. Kalau kemudian ada prosedur untuk melakukan pemeriksaan ya harus segera dilaksanakan begitu kalau menurut Pak Masudi. Kenapa? Karena ini jangan sampai kemudian ini jalannya proses pilkada ini terus berlanjut begitu ya, karena dan November kita sudah berlangsung begitu. Jangan sampai ini berlarut-larut hingga kemudian menjadi muncul masalah-masalahnya menjadi masalah besar begitu di proses pilkada ini sih. Itu saya kira menjadi dalam catatan kita itu juga menjadi bahan evaluasi bagi teman-teman KPU kabupaten kota ya. Pada intinya pesannya adalah ya jangan sampai pilkada 2024 kemudian menjadi mekanisme yang terwarisi ya dari masalah-masalah pemilu di 2024 itu Rizky. Padahal beberapa KPU di kabupaten kota di wilayah Provinsi Banten ini seringkali mengeluhkan Irfan bahwa mereka kekurangan sumber daya manusia atau SDM. Nah, kalau mereka tetap meloloskan atau tetap melanjutkan dengan merekrut PPK bermasalah ini, mereka harus fokus dan melakukan pengetatan pengawasan ya. Nah, bagaimana dengan PPK lainnya? Sedangkan di kabupaten kota ini PPK itu bukan hanya ada 2 atau 3 orang, tapi ada puluhan. Untuk di Kota Serang saja sekitar 30 orang PPK. Nah, kalau mereka hanya mengawasi sebagian, lalu yang lain bagaimana? Gitu kan? Ya, itu masih PR-nya sangat berat ya bagi teman-teman KPU. Ya, jadi mudah-mudahan ini juga menjadi pertimbangan dari KPU Kabupaten Kota di Provinsi Banten, Irfan, dan Bawaslu Provinsi Banten juga harus bertindak tegas ya, supaya kejadian pada pemilu Februari 2024 tidak terulang di Pilkada 2024 ini. Ya. Bagaimana untuk kelanjutannya, Irfan? Apakah nanti akan meminta tanggapan Bawaslu kembali atau seperti apa? Ya, tentu terkait dengan itu dua penyelenggara ini saya kira perannya harus sama-sama jalan ya. Tapi jangan asal jalan tapi ada aksi nyata yang memang dilakukan oleh
kedua penyelenggara Kedua ini. penyelenggara. Kalau kemudian KPU sebagai penyelenggara teknis tentu kan harus integritasnya harus diperkuat begitu ya. Kemudian kalau ini tadi saya bilang sudah terlanjur basah, ini sudah yang terbukti bermasalah kemudian diloloskan begitu ya di beberapa PPK itu, maka harus ada jaminan mereka tidak melakukan kesalahan yang berulang begitu, sehingga ini menimbulkan masalah atau bencana bagi di Pilkada 2024. Kemudian Bawaslu tentu dengan perannya sebagai penegak hukum begitu ya di Pilkada ini, apapun kesalahannya ya harus ditindak begitu, sehingga para penyelenggara dalam hal ini KPU itu juga menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang itu sendiri. Tentu kalau Bawaslu perannya sangat dimainkan begitu ya, dijalankan tentu dengan sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka saya kira tapi memang saya yakin publik juga menilai hal yang sama ya, bahwa pelaksanaan pilkada tentu akan berjalan dengan aman dan nyaman begitu. Dan harus damai. Dan tentu harus damai. Iya. Iya, dengan betul. adanya ini ya khawatir bergejolak nanti di bawah, Irfan. Betul. Ini yang perlu diantisipasi. Berdasarkan catatan saya, sebagaimana yang kemarin diskusi dengan beberapa OPD di Pemprov Banten yang difasilitasi oleh Bapeda Provinsi Banten, Rizky, memang beberapa OPD juga sudah mulai membuat rencana aksi ya, termasuk di sini terkait dengan potensi terjadinya konflik. Sehingga ini penyelenggaraan ini kan tidak lepas juga dari peran aparat kepolisian dan juga TNI ya. Makanya kemudian berkali-kali pemerhati Pilkada 2024 Masudi mengingatkan agar sebisa mungkin dari awal, sebisa mungkin proses rekrutmen baik itu KPU, kemudian PPK dan PPS ini dilakukan secara mengedepankan integritas ya, sehingga menghasilkan juga penyelenggara yang berintegritas. Artinya jangan sampai mereka yang memang bermasalah kemudian kembali menjadi penyelenggara baik di tingkat kabupaten, kota, kecamatan dan juga di desa gitu. Karena kenapa? Karena ya tadi kalau kemudian bicara soal konflik, karena ini adalah penanggung jawabnya, kalau pemilkada adalah penanggung jawab besarnya adalah penyelenggara di daerah, bukan di pusat, sehingga konfliknya akan terpusat di daerah begitu. Dan catatan penting adalah dalam setiap pemilu atau pilkada bahwa pasti ada kelompok yang tidak puas dengan hasilnya begitu ya. Maka kemudian kalau ada celah munculnya konflik atau permasalahan, maka itu akan menjadi pintu, termasuk dengan adanya PPK yang terbukti bermasalah kemudian kembali menjabat sebagai PPK di Pilkada 2024. Saya kira begitu sih. Karena dikhawatirkan akan menjadi alasan mereka ya, bagi kelompok yang tidak puas tersebut ya. Itu celah. Celah bagaimana munculnya permasalahan di Pilkada 2024 begitu menurut Mas Udi, Desi. Baik, terima kasih banyak Irfan atas informasinya. Kita tunggu mudah-mudahan antara KPU dan Bawaslu baik di tingkat provinsi maupun di daerah itu bisa mempertimbangkan, memutuskan dan mencari solusi sebaik-baiknya, Irfan ya, untuk menghindari adanya gejolak di masyarakat, kemudian celah-celah yang tadi disebutkan oleh Irfan, dan mudah-mudahan ini juga menjadi evaluasi dan pelajaran ya Irfan ya. Betul. Bagi teman-teman penyelenggara semua. Baik pemirsa Kabar Banten, kita akan balik lagi di pekan berikutnya yang tentunya dengan tema-tema menarik. Ya mungkin juga kita akan mengupdate bagaimana perkembangan dari persoalan PPK bermasalah ini. Iya betul. Yang kita tunggu adalah Bawaslu Provinsi Banten sudah menyampaikan surat kepada KPU Kota Serang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang perihal meminta penjelasan alasan sehingga PPK bermasalah itu kemudian kembali menjabat sebagai PPK Pilkada 2024. Jadi sampai detik ini, sampai pada hari ini Kamis ya, Kamis tanggal 30 Mei 2024 itu baru KPU Kabupaten Lebak yang memberikan penjelasan secara tertulis terkait dengan persoalan tersebut. Jadi kita tinggal tunggu aja perkembangannya. Karena apa? Karena berdasarkan hasil wawancara saya, kalau memang ini terbukti ada dugaan pelanggaran di dalam proses seleksi, maka tidak menutup kemungkinan ini akan dibawa ke ranah
persidangan pelanggaran administrasi di Bawaslu Provinsi Banten, Rizky. Berarti kita tinggal tunggu jawaban dari dua daerah lainnya, Kota Serang dan Kabupaten Pandeglang. Ya, Irfan ya. Baik pemirsa Kabar Banten, jangan lupa untuk update pemberitaan selanjutnya bisa melihat pemberitaan update kita di kanal-kanal media kami di online, Instagram, Facebook, dan media sosial lainnya, termasuk juga di Koran Harian Umum Kabar Banten yang tayang Senin nanti. Begitu, saya Rizky Putriananda dan Irfan Muntaha pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.